anak-anak, kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, di subtema 2, hewan sahabatku, dan kita masuk di pembelajaran 3 dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok paragraf. Kemudian ada muatan IPA dengan materi perkembangbiakan hewan. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Menentukan ide pokok. Materi pelajaran ini sudah beberapa kali kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa ide pokok adalah gagasan utama atau inti dalam sebuah cerita. Terus, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ide pokok ditentukan dengan mencari kalimat utama terlebih dahulu. Apa sih itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal kalimat atau bisa juga di akhir kalimat. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok. Yaitu yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Bila penting, bisa dibaca berulang-ulang sampai ketemu kalimat utamanya, ya. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya juga. Kalimat penjelas itu biasanya adalah setelah kalimat utama, karena kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama tadi. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, itu tadi langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materinya berikutnya, yaitu perkembangbiakan hewan. Pelajaran sebelumnya kita sudah bahas ada 2 perkembangbiakan hewan, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin. Artinya terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada hewan. Sel kelamin jantan disebut dengan sperma, sedangkan sel kelamin betina disebut dengan sel telur. Nah, yang kedua, perkembangbiakan hewan vegetatif, yaitu perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Artinya, melalui bagian tubuh hewan itu sendiri. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di buku kalian ada di buku pena halaman 37. Di sini ada vivipar. Ini yang generatif, nah ya, vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Ada perkembangbiakan ovipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Nah, yang ketiga ada ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, sekarang perhatikan contoh-contoh hewan yang ada di bukumu halaman 38. Di sini yang A. Yang A itu ada gambar lumba-lumba. Berarti dia berkembang biak dengan cara, ya benar, vivipar atau melahirkan. Yang B ada penguin berkembang biak dengan cara ovipar. Yang C ada ikan pari berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, berarti ovovivipar. Yang D ada hiu berkembang biak dengan cara
ovivivir juga. Nah, yang ada sapi berkembang biak dengan vivivir atau melahirkan. Yang F ada itik, berkembang biak dengan cara ovivir. Yang G ada katak, berkembang biak dengan cara ovivir. Yang H ada kura-kura, berkembang biak dengan cara ovivir. Yang terakhir ada gambar kelelawar. Kelelawar berkembang biak dengan cara vivivir. Nah, anak-anak, ini kelelawar adalah hewan mamalia yang bisa terbang. Kalau di pelajaran sebelumnya kan yang Ibu jelaskan mamalia ada yang di darat, yang ada yang di laut. Nah, ini ada lagi tambahan, ada mamalia yang bisa terbang, yaitu adalah kelelawar. Baiklah anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mencari ide pokok, menentukan ide pokok, dan juga perkembangbiakan hewan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penugasan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.